Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 42 dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Nah, dalam kisah penyembuhan ini terjadi sebuah pro dan kontra baik dalam masyarakat, tetangga-tetangga daripada orang buta ini dan juga dari antara orang Farisi mengenai kesembuhan dari orang buta ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam Injil ini. Yang pertama itu mengenai sifat-sifat kemanusiaan yang kita miliki yang terlihat dalam kisah-kisah, dalam adegan-adegan, percakapan dalam kisah ini. Dan juga ada mengenai sebuah kesaksian atau ajakan untuk berani bersaksi dari kepribadian seorang yang buta sejak lahir lalu disembuhkan. Nah, yang pertama pada ayat kedua itu menunjukkan sikap kemanusiaan kita yang kerap kali menjudge kekurangan orang lain. Dalam pasal 2 atau dalam ayat 2 dikisahkan bahwa murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, kerap kali dalam dunia ini, baik pada zaman Yesus maupun pada zaman ini, kerap kali kita menjudge orang lain karena kelemahan-kelemahan, karena ketidakberuntungan yang mereka dapatkan di dunia ini. Pada masa Yesus, orang kerap kali menjudge orang yang terlahir buta, orang yang terlahir lumpuh, itu diakibatkan sebagai dosa dari orang tuanya atau dari dirinya sendiri, sehingga ia terlahir dengan keadaan yang demikian. Dalam konteks kehidupan kita pada saat ini, kerap kali hal ini juga terjadi ketika orang lain mungkin mengalami kesialan, ketidakberuntungan, atau segala usahanya, apa yang usahakan itu gagal. Kita kerap kali menjudge-nya bahwa ia telah melakukan sebuah dosa besar sehingga Tuhan menolak untuk memberkatinya, sebaliknya Tuhan malah mengutuknya. Nah, tetapi hal ini kemudian dibantu oleh Yesus. Dikatakan bahwa pada ayat ketiga Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita dan kebiasaan kita untuk menjudge orang lain. Jawabannya ialah bahwa orang itu mengalami kesusahan, ketidakberuntungan bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi karena Allah ingin menggunakan orang ini untuk menunjukkan sebuah pengajaran, sebuah nilai-nilai hidup yang ingin Allah tunjukkan kepada orang banyak. Nah, selanjutnya mengenai iri hati. Iri hati ini terdapat pada ayat ke-13. Dikatakan bahwa lalu mereka membawa orang-orang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Jadi orang-orang itu membawa orang buta ini kepada orang Farisi. Orang-orang ini ialah tetangga-tetangganya yang menjadi kaget atau bingung, bahkan iri hati, karena orang yang buta sejak lahir ini bisa melihat seperti orang normal. Nah, kerap kali dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melihat orang lain sukses, ketika kita melihat usaha orang lain itu berhasil, dalam hati kita itu kadangkala timbul rasa iri hati, dengki, dan kita merasa bahwa orang itu tidak pantas untuk menerima keberhasilan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah sikap manusiawi yang harus kita kikis dalam diri kita, karena ini adalah sebuah unsur dosa yang dapat menyesatkan kita. Akan jauh lebih baik ketika kita mengapresiasi, mendukung ketika orang lain itu memperoleh kesuksesan dan keberhasilannya. Lanjut, yang ketiga ialah takut untuk membela kebenaran. Hal ini terdapat pada ayat 21 sampai ayat 22, di mana dikisahkan ketika orang Farisi bertanya kepada kedua orang tua dari orang yang buta sejak lahir ini mengenai perihal peristiwa penyembuhan. Dan orang tua itu memang mengakui bahwa orang yang disembuhkan ini adalah putranya dan ia telah buta sejak lahir. Tetapi mengenai penyembuhannya, mereka menyerahkan jawabannya itu kepada putranya karena mereka menganggap putranya sudah dewasa untuk memberikan jawaban yang benar.
Tetapi alasan yang sebenarnya adalah terdapat pada ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Nah, begini juga yang kita alami kerap kali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kerap kali menutup mata atau seakan-akan tidak tahu jika kita dihadapkan pada kesempatan untuk membela kebenaran, kesempatan untuk membela iman kita. Kita merasa takut dengan kaum mayoritas. Kita merasa takut sebagai kaum minoritas karena mungkin akan dibully, diejek atau segala macam. Nah, melalui kisah hari ini kita diajak untuk lebih berani lagi mengakui keimanan kita sebagai seorang pengikut Kristus, juga untuk berani mengakui bahwa sebagai seorang murid Kristus kita harus berani membela kebenaran apapun resikonya. Lanjut pada ayat 41 dikisahkan mengenai sebuah ciri kemanusiaan kita yang kerap kali merasa paling benar. Ketika kita memiliki jabatan, kekuasaan, gelar-gelar pendidikan yang tinggi, kerap kali godaan yang muncul ialah rasa bahwa kita adalah orang yang paling benar dan orang lain itu bukan apa-apa dan tidak patut untuk didengarkan. Nah, ini adalah salah satu dari akar dosa kesombongan, ketika kita sudah menutup diri atas pandangan orang lain dan merasa diri kita benar. Pada ayat 41, Yesus menegur orang-orang Farisi dengan berkata, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Melalui kalimat Yesus ini, kita semua umat beriman secara khusus orang-orang Kristiani ingin diajak untuk sadar bahwa kita adalah manusia biasa yang kerap kali melakukan kesalahan. Maka kita harus berani untuk mengakui kesalahan dan mendengarkan pandangan orang lain. Jangan merasa diri kita yang paling benar. Jangan merasa bahwa orang lain itu selalu salah. Entah karena kita lebih pintar, entah karena kita lebih berkuasa dari dia. Kita harus belajar untuk mendengarkan orang lain, sekalipun dia berada di bawah dari kita dalam hal kekuasaan atau dalam hal pendidikan. Sebab kerendahan hati adalah salah satu perwujudan dari iman Kristiani kita. Nah, hal baik yang dapat kita contohkan dari Injil hari ini ialah sikap dan perilaku serta keberanian yang dimiliki oleh orang buta yang disembuhkan ini. Ia mengetahui konsekuensi bahwa jika ia membela kebenaran bahwa ia disembuhkan oleh Yesus Kristus, maka ia akan ditolak dan disingkirkan dari kalangan masyarakat oleh orang-orang Farisi. Tetapi hal itu tidak membuat dia gentar. Dia tetap membela bahwa Yesus Kristus adalah orang yang menyembuhkan dia dan dia adalah Mesias. Dia tidak takut akan dikucilkan karena ia telah menerima dan mengalami bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh orang yang dijanjikan Allah, yaitu Mesias yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, dari bagian ini kita patutlah untuk mencontoh dan meneladani cara berpikir dan keberanian dari orang yang buta sejak lahir ini yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Di mana sebagai orang Kristiani kita harus memiliki sikap militan untuk membela iman kita, membela apa yang kita imani, membelakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Nah, bagaimana kita memberikan kesaksian kita ini sebagai seorang saksi Kristus, seorang yang beriman? Kita dapat memulainya dengan hal-hal yang kecil, seperti tidak malu lagi untuk membuat tanda salib di tempat umum, juga tidak malu untuk membantu orang lain yang berkesusahan, entah itu pengemis, tukang parkir, atau siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Kita harus mampu menyingkirkan sifat gengsi atau merasa malu, takut dibilang menjilat dan segala macam. Kita harus memurnikan motivasi kita untuk melayani dan bersaksi. Sebab Yesus sendiri berani mati untuk menebus dosa-dosa kita. Maka sebagai seorang saksi Kristus, kita juga harus berani membela iman kita.
akhir kata saya ingin berkata bahwa kita adalah saksi Kristus. Maka janganlah takut dan gentar menghadapi dunia ini, sebab Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga demikian.